Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridwan, mahasiswa semester 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau melaksanakan tugas meresum materi-materi yang telah disampaikan pada hari 1 dan juga hari kedua PBAK. Saudara-saudaraku, teman-temanku, seperti yang kita ketahui, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menjadi seperti saat ini, menjadi kampus yang besar, menjadi kampus yang terkenal, tidak hanya dalam kancah nasional namun juga di kancah internasional. Semua itu tidak terjadi secara instan, namun pastinya melalui tahapan-tahapan yang panjang. Mulai dari cikal bakal berdirinya UIN Maulana Malik Ibrahim ini berupa Fakultas Tarbiyah pecahan dari IAIN Surakarta pada tahun 1961 yang lalu bertransformasi menjadi Fakultas Tarbiyah pecahan IAIN Surabaya Kampus Malang pada tahun 1965, dan yang selanjutnya bertransformasi lagi menjadi STAIN. Lalu pada tahun 2002 bertransformasi menjadi UIIS. Nah, untuk pertama kalinya, lembaga ini menyandang predikat Universitas Islam Negeri pada tahun 2004. Namun pada saat itu, UIN Malang ini atau UIN Maulana Malik ini belum mendapatkan nama, hanya mendapatkan sebutan sebagai UIN Malang. Lalu, akhirnya pada tahun 2009 yang diresmikan langsung oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya kampus ini memiliki nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Untuk visi dan misi sendiri, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Lalu untuk misinya, yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, adalah menghasilkan sains, teknologi, dan seni yang relevan dan berdaya saing. Langsung saja kita masuk ke materi pertama pada hari pertama yang berjudul Wawasan Akademik, yang disampaikan langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik yang terhormat Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki 7 fakultas dan juga 15 program studi pasca sarjana. Nah, 7 fakultas itu antara lain adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, dan lain sebagainya. Untuk suatu lembaga, khususnya lembaga pendidikan tinggi, pasti memiliki roadmap untuk acuan apa yang akan diambil, apa langkah yang akan diambil ke depannya dalam upaya untuk memajukan lembaga. Nah, pada saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki roadmap sebagai berikut, yakni pengenalan dan reputasi internasional. Nah, upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain adalah memperbanyak sertifikasi dan akreditasi internasional. Yang kedua, mendorong dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswa untuk memasukkan karya-karya atau riset mereka dalam providing internasional atau jurnal internasional. Dan masih banyak lagi upaya lain yang telah atau akan dilakukan oleh pihak universitas. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki keistimewaan yang mungkin beberapa dimiliki oleh perguruan tinggi lain dan juga mungkin yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Antaranya yang pertama ada integrasi antara pendidikan ma'had dan juga pendidikan
universitas, yang dimana ketika dua pendidikan ini melebur di Universitas Islam Negeri Malang ini, sehingga menghasilkan 4 pilar yang diklaim sebagai tagline karakter ulul albab. Ada apa saja? Yang pertama adalah kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang keempat adalah kematangan profesional. Selanjutnya ada juga seperti pengembangan bahasa atau pendalaman bahasa asing, antara lain bahasa Arab dan juga bahasa Inggris pada umumnya. Ada juga tersedia rumah tahfidz bagi para hufadzil Quran, mahasiswa-mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran. Disediakan bagi mereka wadah untuk meneruskannya, untuk memperdalamnya, yakni bernama HTQ, Hayatu Tahfidzil Quran. Lalu selanjutnya ada juga rumah moderasi beragama. Nah, dari beberapa keunggulan yang telah kita sebutkan, itu mencerminkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim ini tidak hanya terfokus dalam membentuk sarjana yang berpengetahuan luas, namun juga sarjana yang berpemahaman agama. Sehingga ketika terjun di masyarakat, insya Allah di samping memiliki pengetahuan yang luas, juga memiliki akhlak yang mulia. Lalu selanjutnya, untuk materi yang ketiga yang disampaikan pada hari pertama, berjudul wawasan kemahasiswaan, yang disampaikan langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau mengatakan, jika kita menjadi mahasiswa, maka hendaknya seyogyanya kita menjadi mahasiswa yang kreatif. Karena ketika kita memiliki kreativitas, kita menciptakan kreativitas, kita akan siap terjun ke masyarakat untuk menutupi segala kekurangan, menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum ada di masyarakat itu. Nah, untuk mengasah itu semua, mempersiapkan itu semua, kampus kita ini telah menyiapkan unit-unit. Antara lain ada simfoni. Nah, ini bagi yang suka menjadi presenter, yang punya hobi untuk menjadi sebagai presenter, itu disediakan wadah yang bernama simfoni. Ada juga yang gemar dalam berpramuka. Nah, kita sediakan UKM pramuka. Ada juga yang bercita-cita kedepannya menjadi tentara. Nah, kita difasilitasi wadah berupa menwa, resimen mahasiswa. Dan seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini dituntut untuk aktif, tidak hanya aktif dalam akademik, tapi juga non-akademik, baik itu mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti organisasi intra, berpartisipasi dalam event-event lomba, dan lain sebagainya. Karena itu juga nantinya akan menjadi syarat untuk kebolehan mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas akhir nantinya. Ya. Demikianlah materi-materi yang dapat saya sampaikan dari hari pertama. Lalu kita lanjut ke materi-materi pada hari kedua. Materi yang akan saya sampaikan pertama kali adalah tentang DEMA. Apa itu DEMA? DEMA ini singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif dalam lingkungan kampus. DEMA sendiri nanti mempunyai lingkungan di tingkat universitas, juga ada di tingkat fakultas. Lalu perpanjangan tangannya pada tingkat jurusan bernama HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, fungsi DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di kampus ini dipanitiai atau dikoordinasi oleh DEMA, yang pastinya mendapatkan ACC dari Senat Mahasiswa.
Lalu tugasnya antara lain melaksanakan program kerja yang telah disediakan oleh Senat Mahasiswa, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan eksekutif fakultas dan juga jurusan. Lalu Dema sendiri ini memiliki 6 kementerian dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam menjalankan program kerjanya, dalam menjalankan roda organisasi. Selain badan pengurus harian, ada 6 kementerian. Pertama ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, Menteri Agama, dan ada juga Menteri Pengembangan dan Kreativitas. Yang terakhir ada Menteri Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya materi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa ini apa sih di UIN Maulana Malik Ibrahim ini? Nah, supaya mudah dipahami, saya akan memberikan permisalan. Kalau Dema ini merupakan presiden dan jajaran-jajarannya seperti menteri-menterinya, maka Senat Mahasiswa ini adalah DPR-nya. Nah, Senat Mahasiswa ini organisasi intrakampus yang bergerak dalam bidang legislatif. Seperti yang kita ketahui, DPR juga dalam Indonesia ini bergerak dalam bidang legislatif. Untuk eksekutifnya adalah presiden dan wakil presiden. Di UIN Malang, legislatifnya Senat Mahasiswa, eksekutifnya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman sekalian. Untuk Senat Mahasiswa ini mempunyai 4 fungsi: advokasi, legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Tugasnya apa saja sih? Mungkin tugas secara garis besarnya yang paling mencolok adalah mengawasi dan mengontrol kinerja Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau Dema saja mempunyai kementerian-kementerian untuk membantu kinerjanya, begitu juga Senat Mahasiswa mempunyai beberapa komisi, antara lain Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, yang terakhir ada Komisi Informasi dan Komunikasi. Ya, lalu selanjutnya untuk materi ketiga yang saya pilih untuk saya sampaikan dari PBAK hari kedua, yakni berupa pengenalan UKM-UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. UKM yang pertama adalah Menwa. Apa itu Menwa? Menwa merupakan singkatan dari Resimen Mahasiswa. Nah, ia merupakan organisasi semi militer yang diadakan dalam tingkat kampus. Ya. Pertama kali Resimen Mahasiswa ini didirikan pada tahun 1959. Nah, didirikan berasaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kalau di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, Menwa ini langsung bertanggung jawab ke rektor. Nah, dalam organisasi sendiri ada beberapa jabatan seperti komandan, wakil komandan, staf ahli, dan staf-staf lainnya. Kita lanjut ke UKM yang kedua, yakni UKM Pramuka. UKM Pramuka di tingkat kuliah seperti yang kita ketahui dikenal dengan Racana, ya, Dewan Racana. Racana UIN Malang sendiri bernama Dewi Chandrawulan, Racana 04335 04336. Racana UIN Malang ini antara lain memiliki program-program kerja yang besar. Pertama adalah Anjang Sana. Anjang Sana ini apa? Anjang Sana ini berupa seperti latihan gabungan atau perkemahan gabungan dengan racana-racana lain yang ada di sekitar. Mungkin bisa tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, bahkan nantinya ada juga tingkat nasional. Yang kedua adalah perkemahan wirakarya. Perlu kita ketahui, Racana UIN Malang ini memiliki desa binaan di suatu pelosok di kota Malang ini, yang mana setiap 1 tahun sekali Racana UIN Malang ini akan melaksanakan kegiatan di sana kurang lebih 2-3 kali per tahunnya. Selanjutnya ada temu alumni.
Dan yang ketiga adalah musdeka. Musdeka ini musyawarah pandega untuk memusyawarahkan tentang pergantian pengurusan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. Lalu mengarah ke UKM selanjutnya, yakni ada KSR PMI. KSR PMI ini yang dalam tingkat aliyah atau tingkat SMA, SMK yang kita kenal dengan sebutan PMR, Palang Merah Remaja. Nah, yang kita temui di kampus di tingkat universitas itu adalah namanya KSR PMI. Selanjutnya ada juga UKM Paduan Suara. Nah, ini yang berminat untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan minatnya dalam bidang tarik suara, sangat cocok untuk mengikuti UKM yang satu ini. Selanjutnya ada seni religius. Ada juga UKM Teater K2. Ada juga UKM Mapala Tursina. Nah, Mapala Tursina ini pasti anggota-anggotanya sangat cinta dengan alam. Ya, ke alam-alaman gitu. Dia suka yang natur-natur, ya. Suka hiking, suka surviving dan lain sebagainya. Keren lah pokoknya ya. Lalu UKM selanjutnya ada Unior. Nah, Unior ini apa sih? Unior ini adalah UKM yang membawahi cabang-cabang olahraga. Antara lain memiliki 7 cabang olahraga. Yang pertama adalah sepak bola, ada bola voli, ada bola basket, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada juga catur dan lain sebagainya. Oh iya, kurang satu, mending kita sebutkan secara lengkap, yaitu cabang olahraga sepak takraw. Selanjutnya ada juga UKM Kopma Padang Bulan. Kopma ini Koperasi Mahasiswa, namanya Padang Bulan, sering dikenal dengan nama Kopma Mahasiswa. Selanjutnya ada juga UKM Simfoni. Nah, di samping itu ada juga UKM yang lain-lain yang kurang lebih mencapai jumlah 16 UKM, 16 unit kreativitas mahasiswa. Lalu untuk materi yang keempat, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan dari hari kedua adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid yang berjudul Kebangkitan Menuju Indonesia Tangguh. Nah, yang saya kutip dari perkataan-perkataan beliau, materi yang disampaikan oleh beliau bahwa kita mahasiswa ini adalah agen of change. Kita memiliki peran, kita memiliki istilahnya pengaruh yang besar dalam masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita. Untuk membangun Indonesia yang tangguh, untuk melewati masa-masa pandemi seperti ini, maka masyarakat Indonesia ini harus mau divaksin. Ya, ini mungkin adalah cara yang paling efektif untuk kita segera melangkah dari pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang itu yang lagi gempar-gemparnya, banyak orang yang takut divaksin karena berbagai alasan, karena memiliki efek samping yang bahaya hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, perlu kita ketahui bahwa informasi itu semua tidak benar-benar seperti itu. Tapi juga ada kemungkinan lain yang mungkin menyebabkan ada efek samping yang berbahaya efek samping yang berbahaya bagi seseorang. Jadi tidak murni karena vaksinasi. Tapi 95% efek samping dari vaksin ini baik, insya Allah. Karena dengan cara ini kita akan kembali mewujudkan Indonesia yang tangguh, sehingga kita juga nanti pembelajarannya bisa dengan cara tatap muka. Maka dari itu, mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk orang-orang yang mengawali untuk divaksinasi, mempengaruhi seluruh masyarakat untuk mau divaksinasi. Semangat mahasiswa, salam mahasiswa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Ridwan, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.